Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan review hasil bulanan dari EA Renim Gang Otak. Nah, kenapa saya namakan EA Renim? Karena yang saya pakai di sini adalah about-nya adalah EA Advanced Gold Trading versi 1.0 dan sama dengan EA Goldify versi 1.0 ya. Kenapa sama? Karena inputnya sama ya, parameternya sama. Indikator yang dipakai juga sama. Nah, kemudian di komennya itu beda lagi. Komennya adalah Smart Forex Trading EA. Beda lagi. Ya, makanya ini benar-benar EA base-nya apa ya, cuman hanya diganti di about aja gitu, karena banyak sekali EA yang renim ya. Benar-benar scammer itu menjual EA yang reniman itu banyak. Nah, biar ini ada yang EA yang lagi viral gitu kan, dia cuma ganti about ya, berarti itu adalah EA dari Ilan Trio gitu kan, itu banyak banget ya. Oke. Nah, kita fokus lagi di sini. Saat ini memasuki bulan keempat ya, bulan keempat dengan akun jenis Pro. Start modal awal di 100 USD, kemudian pairnya tuh aja pakai di pair gold dengan time frame H1. Nah, seperti apa hasil di bulan keempat ini? Mari kita cek. Oke, clear. 252 ya, clear ya, nggak ada posisi OP. 252 berarti sudah close sekitar 152% selama 4 bulan. Ya, 4 bulan berarti 152%. Oke, kita cek. Kita cek hasil di bulan keempat. Terakhir itu tanggal 19 ya, 19 Agustus. Berarti saat ini masuk ke 22 sampai dengan 16. Oke, dapat sekitar 33 USD. Oke, lumayan juga. 33 USD. Oke. Ini kayaknya ada Marti ya. Semua 0,01. Nah, ini benar-benar EA Marti ya. Ini EA tipe Marti. Oke, kita cek untuk mingguannya, hasil mingguannya. Berarti 3 kali 4, 12. Berarti sekarang adalah minggu ke-13. Kita cek. Minggu ke-13 berarti dari tanggal Agustus 22 sampai dengan tanggal 26. Ini minggu ke-13. Kita cek dapat. Oke, belum berubah. Kita ulang lagi. Agustus tanggal 22 sampai dengan tanggal Agustus tanggal 26. Sip. Dapat 6,76. Oke, tanggal berapa aja di sini? Tanggal 19 akhirnya close di tanggal 23. Oke, kemudian ini Marti ya. Nih, ada berapa Marti? Ada 1 2 Marti ya. 1 2 3 ya. 3 Marti. Karena untuk ya ini itu dia nggak pakai TP ya, saya settingannya nggak ada TP, nggak pakai TP dan nggak pakai SL ya, sehingga dia akan close by akumulasi profit ya, sekitar 3,3an. Nah, makanya ini adalah saya tahu ini Marti dari mana, karena akumulasi nih 1 2 3 posisi adalah 3,3 nih. Ada posisi sell di sini, langsung close itu dapat 3,4, berarti benar akumulasi di 3,3. Kenapa 3,4? Karena kena slip peak. Ya, kena slip peak otomatis dapatnya bisa lebih, bisa juga kurang. Oke, berarti benar ya, ini ada 3 layer ya, 3 posisi Marti. Nih, dari 6,90, 4,10 sama 6,16. Itu akan munculkan 3, sekian ya, beneran. Ya. Coba aja dihitung. Makanya ini saya bilang ada 3 posisi tadi ya, sudah muncul untuk Marti. Oke, makanya akumulasinya adalah 3,3an, dia akan close. Oke, ini tanggal 19 sama tanggal 22 ya, ada 2 posisi. Oke, baru close di tanggal 23. Oke, 24 nggak ada OP, 25 ada OP. Nah, ini jarang sekali OP ya. Kenapa?
Kenapa jarang OP? Tanggal 24 juga nggak ada OP tuh kan, 24 tidak ada OP, kosong. Karena saya pakai time frame H1 yang pertama ya. Kalau misalnya pakai time frame yang lebih kecil itu pasti akan ramai. Ya, pasti akan ramai. Kenapa? Karena open posisinya itu berdasarkan namanya TM Bands ya, atau itu ada Bollinger Bands ya. Nah, oke, ini yang biru-biru ya, biru-biru bawah ini sama atas itu adalah Bollinger Bands ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah masuk Bollinger ya, masuk di area Bollinger. Nah, ini adalah area Bollinger. Di sini tuh sudah lewat. Nah, kemudian ini juga nih sudah lewat juga. Tuh. Kalau misalnya dia sudah masuk area Bollinger, dia akan OP pullback. Kalau misalnya kena di Bollinger bawah ya, di bottom, dia akan pullback untuk buy. Kalau misalnya Bollinger atas ya, dia akan pullback untuk sell ya. Makanya semakin time frame-nya itu semakin besar, maka waktu untuk kena Bollinger-nya itu akan semakin lama ya, dibandingkan dengan pakai time frame lebih kecil M5, M15 itu Bollinger Band-nya itu akan jaraknya itu semakin dekat, sehingga akan lebih banyak OP dibandingkan dengan pakai time frame yang lebih besar ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya pakai di H4 itu kemungkinan wah lama banget untuk bisa OP-nya, karena nunggu kena Bollinger dulu ya. Karena ini di sini aja H1, misalnya H4 tuh, H4 masih jauh banget tuh di atas ya, di atas. Jadi untuk sinyalnya itu akan lebih akurat yang pertama, tapi untuk OP-nya itu akan lebih lama sekali ya, kayak gitu. Oke. Sip ya, ini udah minggu ke-13. Kita lanjut lagi minggu ke-14. Minggu ke-14 tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya, sampai dengan tanggal 29 Agustus ya, Agustus. Sip. Minggu ke-14, dapat 13 ya, 13. Wih, ini rame banget nih ya. Minggu ke-26 sampai dengan 29 sampai 31. Oke, kita cek. 29 itu di mana sih? 29 Agustus. Oke, kita perbesar. Oke. Sip, di sini kelihatan banget. Ya. Nih. Turun ya, turun banget ya sampai dengan nih 6,8. Dan ini ada berkali-kali kena BB ini bawah. Di sini satu tuh 17.30. Ini juga kena lagi. Kena lagi tuh, kena lagi, di sini juga kena lagi. Dan untungnya adalah setelah kena bawah ini ya, dia ada naik ya. Dia ada naik pas, ada naik juga. Nih ada naik tuh, ada naik juga. Ya. Ada naik full tuh. Naik tuh, turun naik gitu kan, sehingga otomatis seperti yang saya bilang tadi, karena dia kena BB bawah ya, BB bawah ini, maka dia akan OP pullback buy. Makanya dari tanggal 29 ini sampai dengan tanggal 1 dia hanya OP buy, nggak ada OP sell, karena semuanya sampai dengan tanggal 1 ya, tanggal 1 ini dia kena BB bawah ya. Kemudian tanggal berapa di sini? Tanggal 2 itu baru kena atas. Ya tuh. Kemudian tanggal 5 baru kena atas. Sehingga kemungkinan di atas tanggal 2 itu baru dia ada OP sell. Ya. Baru ada OP sell. Tuh. Tuh, benar sampai tanggal 1 ini buy semua tuh. Ya, ini ada berapa? Mari kita cek. 1 2 3 1, 2, 3, benar ya, 1, 2, 3. Kemudian ini 4, 5. Ada 5 posisi. Ya, ada 5 posisi. Masih pakai 0,01 ya, ternyata. Ini berarti memang saya pakai lotnya 0,01 ya. Nggak ada lot multiple ya, kayaknya. Tetap 0,01, fix lot. Kemudian dia akan averaging ya, averaging sampai sini 1, 2, 3, 4, 5 tuh ya, averaging ya berarti. Kemudian
dia close. Nah, dia close dapat profit sekitar 3,3 ya, pasti pas. Kenapa saya bilang 3,3 nih? 1 2 3. Ini aja 3 kali 3 itu sudah 9. Ya, 9 tambah lagi 3 itu sudah 12 ya. Makanya dapatnya profit di sini 13,55. Nah, karena ditambah dengan yang ini, Marti tadi di sini. Oke, tapi ini kayaknya oke. Kalau sampai sekarang ini 0,01, berarti ini tipenya averaging ya, bukan Marti. Saya kira awalnya Marti karena cuman 1 sampai 2 posisi 0,01 gitu. Karena belum sampai posisi yang lebih banyak ya. Ini benar-benar banyak ya. Oke, lotnya 0,01 tetap ternyata. Oke, sip. Sip ya. Berarti ini adalah, saya ubah lagi tipenya. Lebih ke averaging. Karena akumulasi profit ya. Oke. Beneran loh, 1, 2, 3, 4, 5 posisi 0,01 loh. Nggak ada 0,02. Beda sama advance trading 4.2 itu baru ada 0,02. Oke, sip, kita lanjut lagi. Minggu ke-15. Lanjut minggu ke-15 berarti dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Sip. Dapat berapa? Oh, satu posisi. Satu posisi nih. Sell tanggal 9 dapat 3,3. Kita cek tanggal 9. 5, 6, 7, 8, 9, mana 9? Oh, di sini padahal nih tanggal 5 dia di sini tuh. Ya, harusnya dia OP sell, nggak OP ya. Oke. Tanggal 9. Oh, di sini ya, tanggal 9 di sini dia baru OP. Ya, tanggal 9 sini baru OP. Harusnya di sini bukannya dia OP harusnya ya. Tapi enggak, ternyata tanggal 9 sini dia baru OP. Oke tuh, dapat 3,3. Oke, sip. Terakhir minggu ke-16 ya. Minggu ke-16 tadi, minggu ke-15. Sekarang minggu ke-16. Minggu ke-16 berarti dari tanggal berapa ya? 12 sampai dengan tanggal 16. Sip. Dapat, oh ini paling gede, 10,25. Oke, kapan sih? Tanggal 12. Oke, 1 ya. 1 ini sudah close ya. 3,3. Oke. Selanjutnya, oh ini banyak Marti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 posisi. Berarti ini bukan Marti. Oke, averaging ya. Saya ubah beneran karena lotnya ini masih sama di 0,01. Sampai dengan 8 posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ini benar-benar menarik untuk dilihat untuk telurnya. Otomatis telurnya pasti bertambah ini. Ya, beneran pasti bertambah. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posisi. Wah, banget. Oke. Wah, benar-benar dah 8 posisi ini floatnya seperti ngeri ya. Oke. Kita cek. Dia OP buy dari tanggal 14. OP buy dari tanggal 14. 14. Oke, benar. Tanggal 14. Oke, di sini ya. Oke, ini kena BB ya, dia OP. Ternyata masih turun, OP lagi. Ini drop, OP lagi. Ya. CPI ya. Kemudian ini siapa ini ya? Karena news NFP itu di sini ya. Kok NFP? Saya lupa ini ya, news masnya hari Jumat ya. Ini hari Jumat terakhir. Ini ada CPI sama ini apa ya? PPI gitu ya. Saya lupa. Benar-benar dah. Lagi drop beneran loh. Wah, parah. Oke. Kita cek. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posisi. 8 posisi. Wah, benar-benar nanti kita cek untuk drawdownnya ya. Otomatis drawdownnya kayaknya di apa kemungkinan di 100 USD itu bisa jadi. Ya, kita cek nanti. Dan
Oh ya, saya juga sempat di chat ya tele itu sama si entah namanya saya lupa siapa itu ya, orang Malay ya. Kemudian ya mungkin nonton ini karena penasaran juga dengan AI Renim ya. Dan saya bilang akun saya juga floating ya, beneran akun saya floating. Saya sudah kirim SS-nya itu sampai dengan terakhir floating berapa, 60 ya, 60 USD kalau nggak salah, 60 apa 80, saya lupa. Dan akunnya MC ya, pakai di IC Market ya, itu MC. IC Market itu pakai gold di 2 digit. Sedangkan di sini saya pakai gold 3 digit ya karena pakai Ignis. Dan kemungkinan penyebabnya ya, pertama ini adalah AI yang averaging ya. Jadi dia akan OP terus ya. Karena dia akan mencari akumulasi profit ya, akumulasi profit 3,3 itu. Tapi karena ini sampai dengan setelan posisi, otomatis dia mencarinya lebih banyak ya untuk akumulasi profit. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian dan paling penting banget, itulah alasannya mengapa bisa MC, karena kalau misalnya modalnya belum tahan ya otomatis ya MC. Karena di sini modal saya kan sudah berkembang ya, sudah grow, otomatis ada ketahanan modal ya dibandingkan dengan kalau misalnya pakai modal di 100. Makanya nanti kita cek berapa sih besar drawdownnya. Nah, kemudian karena AI ini tipenya ya namanya averaging atau marti, otomatis drawdownnya akan semakin besar tergantung market ya. Ya, otomatis ini bukannya low risk, bukannya AI yang aman ya. Saya bilang tetap akan high risk. Strategi averaging, martingale, grid, kemudian hedging, itu semua adalah tipe yang high risk ya. Makanya bisa aja kalau nggak profit pasti MC karena tidak ada RIM atau SL ya. Itu yang paling penting. Itu adalah alasan kedua, karena tidak ada SL ya. Oke. CPA ini bulan keempat, kita cek di MK5. Nah, ini dia MK5-nya, benar ya, growth sekitar 152%. Oke. Tuh, deposit awal cuma 100 ya, berarti nggak ada suntik dana atau dana tambahan. Kemudian, nah yang paling penting adalah di sini drawdown ya. Drawdownnya adalah 39,9%. Artinya ada pertambahan nih yang penambahan drawdown. Karena sebelumnya itu 20% ya. Terakhir saya cek itu 20%. Sekarang udah 39,39%. Otomatis seperti yang saya bilang, drawdown akan semakin bertambah karena ini EA yang gak ada SL. Drawdown akan terus bertambah. Profit trade 80%, loss trade 20%. Oke, kita cek berapa sih 39% tersebut. Oke, drawdown. Nah, ini dia. Nah, 39,86% ternyata. Sampai dengan 99,72 USD. Nah, jadi sangat besar sekali. Karena modal saya sudah di 200 USD, otomatis masih bertahan. Tapi kalau misalnya ada yang dari minggu kemarin itu baru make ya, baru make ini EA dan start modal awal di 100 USD gitu kan, dan mulai floating itu dari tanggal berapa tadi, dari tanggal 14 ya, 14 sampai dengan tanggal 15 16 ya, 16 itu dengan drawdown tergede ya, paling terbesar itu 99,72. Otomatis kemungkinan dengan 100 USD itu bisa MC. Jadi inilah alasannya ya, kenapa? Karena akun saya sudah grow, sedangkan 100 USD itu baru buka, baru pasang, dan tentu aja ternyata marketnya lagi nggak bersahabat saat pemasangan. Artinya keberuntungan itu juga ada ya. Mungkin pas itu mungkin minggu tersebut belum beruntung ya, artinya marketnya, karena market itu belum bersahabat ya, otomatis ya akhirnya MC ya. Memang
penting banget ya, kapan kita pemasangan EA itu penting banget. Karena kita nggak tahu channel masa depan itu seperti apa. Nah, apakah masih bersahabat bisa grow atau malahan baru 1 minggu udah langsung MC. Ya, itu juga bisa terjadi. Oke. Ya, berarti ini sudah ya, bahwa dulunya sudah meningkat lagi. Jadi memang benar mau tipe averaging, martingale, grid, hedging semua adalah tipe yang berbahaya. Jadi makanya saya selalu ingatkan di akhir video untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi sering melakukan high risk atau risiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup ya untuk review EA6 Gang Otak di bulan keempat ya. Sampai jumpa di bulan berikutnya dan terima kasih.